Taman Pemakaman Yayasan Lembaga Cornelis Kastelein atau yang disingkat YLCC yang berada di sebelah timur pusat kota Depok di Jalan Kamboja, Pancoran Mas Depok, tampak seperti makam pada umumnya. Namun, di sana adalah tempat bermakam para kaum keluarga pendiri kota Depok. Tempat pemakaman itu merupakan tanah warisan dari sosok penemu dan pendiri kota Depok bernama Cornelis Kastelein yang diberikan olehnya untuk 12 kaum keluarga masyarakat Depok. Adapun ke-12 warga tersebut adalah Jonathan, Sudira, Bakas, Lawrence, Leander, Loen, Ishak, Samuel, Jacob, Joseph, Tolens, dan Zadoh. Tidak terlepas dari seorang sosok yang bernama Cornelis Kastelein. Kenapa? Karena YLCC itu kan Yayasan Lembaga Cornelis Kastelein, ada nama Cornelis Kastelein. Kenapa nama itu yang menjadi nama dari yayasan kita? Karena sosok itulah yang pertama-tama ya membuat Depok menjadi terkenal. Ya. Siapa sih Cornelis Kastelein? Cornelis Kastelein itu adalah salah seorang petinggi dari VOC. Ya. Dia bergabung di VOC sejak berumur 17 tahun, diawali dengan menjadi tenaga pembukuan, sekarang accounting, ya bahasa sekarang sebut accounting. Kemudian karirnya menanjak dalam tempo yang relatif singkat sampai dia menjadi tweede opperkoopman, atau kalau dalam istilah sekarang tuh General Purchasing Manager di suatu perusahaan besar. Dia adalah menjadi orang nomor 4 ya setelah Gubernur Jenderal pada waktu itu. Nah, Kastelein adalah seorang Kristen, ya, seorang Kristen yang taat ya, kepada imannya. Ya. Oleh karena itu, ketika VOC dipimpin oleh Gubernur Jenderal sebelum Van Outhoorn, ya, dia itu Gubernur Kamhuis, Gubernur Jenderal Kamhuis. Nah, Kamhuis juga ada seorang Kristen yang taat. Nah, mereka bertemu match. Si Kamhuis tidak ingin agar kaum pribumi ya itu diperlakukan dengan sewenang-wenang. Ya. Menurut ajaran Kristen yang dia imani, demikian juga Cornelis Kastelein, ya, bahwa kaum pribumi itu harus diperlakukan dengan baik. Ya. Tidak boleh ada tanam paksa, ya, kerja paksa, kemudian penetapan harga komoditas yang dilakukan sepihak oleh VOC, Kamhuis maupun Cornelis Kastelein itu tidak setuju itu. Oleh karena itu mereka menerapkan politik ekonomi, namanya politik etis. Apa sih politik etis? Itu kaum pribumi diperlakukan dengan baik. Mereka boleh menanam hasil bumi apapun di lahan milik mereka. Kemudian harga hasil bumi yang mereka hasilkan itu kalau panen, mereka lah yang menetapkan harganya. Kalau dulu sebelum Kamhuis itu ditetapkan oleh VOC serendah-rendahnya. Kalau ini enggak, Anda tetapkan harganya, kemudian kita ada negosiasi, ada tawar-menawar, ya tawar-menawar, sehingga dia akan bertemu pada harga yang disepakati. Nah, seperti itu. Jadi
Oleh karena itu di masa era Gubernur Jenderal Kamhais itu tidak ada, VOC tidak melakukan peperangan, ya, tidak memperluas daerah dengan kekerasan, tapi mereka memperlakukan pribumi ya dengan baik. Nah, ketika gubernur jenderal diganti, ya seorang gubernur kan ada masa periodenya. Ketika diganti oleh Gubernur Jenderal Van Outhoorn nggak mau politik ekonomi yang dilakukan oleh Kamhais itu. Dia mau kembali kepada politik ekonomi yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal sebelumnya, seperti Daendels, ya, Peterson Koen, ada kerja paksa, tanam paksa. Lalu Sastlen menyampaikan kepada Gubernur Jenderal Van Outhoorn ingat, kita ini berada di negeri orang, ya. Kaum pribumi kalau mereka diperlakukan dengan tidak baik, ya, ada saatnya ya mereka akan memberontak. Ketika mereka memberontak, jumlah kita orangnya sedikit, ya. Apa yang akan terjadi seperti itu? Tapi Van Outhoorn nggak mau. Dia katakan, ya Gubernur Jenderal VOC adalah saya sekarang. Jadi yang diterapkan adalah kebijakan saya. Anda mau ikut saya, silahkan. Kalau tidak juga silahkan. Take it or leave it. Nah, berdasarkan pemahaman imannya Sastlen katakan, oke lah kalau begitu, ya saya mundurkan diri dari VOC. Di masa tersebut terjadi pengurangan tingkat kekerasan yang besar di daerah Depok karena kebijakan tersebut. Namun suasana tersebut kembali berubah lagi ketika posisi Gubernur Jenderal digantikan oleh Willem van Outhoorn. Tahun 1693 dia mundurkan diri VOC, kemudian dia beli tanah Depok. Itu disebut Headland Depok. Headland Depok atau tanah Depok. Di mana yang tempat sekarang kita berada ini. Jadi seluruh Depok atau dia dari beli tanah? Dia beli tanah mulai dari Depok yang kita berada di sini, ya, seberang Sungai Ciliwung sampai di Sungai Pesanggerahan di Cinere. Besar juga. Besar. Kalau sekarang kira-kira setengahnya dari kota Depok itu, nah itu punya Sastlen. Karena Sastlen memiliki pengalaman yang panjang di VOC, ya, dia tahu seluk-beluk perdagangan VOC, ya, dia tahu hasil bumi apa yang memiliki nilai jual untuk diekspor ke Eropa. Pada waktu itu kan mereka ekspor, mereka beli, mereka kirim ke Eropa. Maka Sastlen membeli tanah ini tahun 1693 dari seorang ofisir Belanda namanya Lucas van der Meuyer. Ya. Nah, dia beli 1696, van der Meuyer beli 1693 dari pemerintahan di Batavia. Tapi Van der Meuyer itu, Lucas van der Meuyer itu belum sempat mengelola lahan ini, dia dimutasi menjadi asisten residen di Jepara. Nah, Sastlen kemudian menghubungi dia, Van der Meuyer, kamu ada jauh di Jepara, kamu tidak bisa mengawasi tanah kamu di sini, kemudian juga belum diolah. Bagaimana kalau saya yang beli? Nah, dia setuju, kebetulan dibeli oleh Sastlen. Karena keyakinan yang sangat kuat, Cornelis Kastelein mengundurkan diri karena merasa kepemimpinan pada saat itu tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan di agamanya. Ia mengundurkan diri pada tahun 1693. Dan selang 3 tahun kemudian, ia membeli tanah Depok dari ofisir Belanda yang bernama Lucas van der Meuyer. Kemudian waktu Sastlen beli tanah ini,
masih hutan belantara, belum ada yang mengerjakan. Soslen kemudian dia membeli 150 budak dari pasar budak di Bali. Dulu di abad itu perdagangan budak legal. Ya. Di Nusantara ini ada 2 pasar budak, satu di Bali, satu di Makassar. Dia beli budak-budak di Bali, 150 budak yang terdiri daripada orang-orang, ada orang Bali, ya, ada orang Jawa juga, tapi sebagian besar adalah orang dari NTT, Sulawesi, ya, Maluku. Jadi orang-orang di Indonesia Timur ada 150. Kemudian dia datangkan ke Depok, mereka lah yang kemudian mengolah ya tanah yang hutan belantara ini menjadi lahan perkebunan. Menjelang akhir hidupnya, Cornelis Kastelein mewariskan tanah Depok kepada para budaknya melalui surat wasiat bertanggal 13 Maret 1714. Tanah warisan itu diamanatkan dalam bentuk kepemilikan bersama. Wasiat itu juga menerangkan bahwa setelah Cornelis Kastelein meninggal, 150 orang hambanya yang mengerjakan tanah pertanian Depok akan dimerdekakan, baik yang beragama Kristen ataupun Muslim. Bakas, Ishak, Jacob, Jonathans, Joseph, Lawrence, Leander, Loen, Samuel, Sudira, Tulens, dan Zadok. 12 nama tersebut adalah nama marga keluarga yang menjadi penduduk asli tanah Depok. Cornelis Kastelein meninggal pada 28 Juni 1714 di Batavia akibat wabah epidemi. Sejak saat itu, para budak tersebut mewarisi tanah Kastelein dan hidup sebagai orang merdeka. Mereka kemudian menjadi penduduk asli Depok yang lebih dikenal sebagai Belanda Depok. Di makam YLCC lah di antara 12 keturunan tersebut dimakamkan. Itulah mengapa banyak makam yang di nisannya bertuliskan bahasa Belanda dan nama-nama orang memiliki marga dari 12 keturunan tersebut. Tanaman pemakaman Kristen ya di Jalan Kamboja itu baru hadir tahun 1851. 1851. Nah, cukup lama. Berarti sekarang udah 1,5 abad ya. Dulu sebelum orang Depok, kaum Depok dimakamkan di Taman Pemakaman Kristen YLCC, mereka itu dimakamkannya di Pancoran Mas. Pancoran Mas itu sebelah barat ya. Ke sana seberang rel kereta. Dan sebelum dibangunnya makam YLCC ini, penduduk kota Depok dimakamkan di Pancoran Mas. Dan seiring berjalannya waktu, lahan pemakaman tersebut penuh dan akhirnya dibuatlah makam YLCC. Tidak hanya karena penuh, makam yang berada di Pancoran Mas itu berada jauh dari pemukiman kaum Depok. Itulah mengapa makam YLCC ini dibangun. Ya, kali ini kita sedang berada di tengah-tengah taman makam YLCC, di mana tempat pemakaman para keturunan dari 12 marga kaum Depok. Nah, di sini ada beberapa kuburan dari bagian dari 12 marga kaum Depok, contohnya seperti Jonathans, marga Leander, dan di sana ada marga Bakas. Nah, untuk saat ini yang bisa dimakamkan di sini adalah keturunan dari 12 marga yang berasal dari kaum Depok. Karena terbatasnya lahan, maka untuk saat ini pemakaman dibatasi untuk keturunan dari 12 marga saja. Sebenarnya tadi kami sempat berbincang dengan Pak Boy Lon. Dia berkata bahwa bisa saja orang lain dikuburkan di sini, tapi makamnya tumpang tindih. Pada awalnya, makam ini adalah makam yang dikhususkan untuk para keturunan kaum Depok.
Namun seiring berjalannya waktu, banyak keturunan-keturunan yang telah dimakamkan di sini, sehingga makin lama lahan pemakaman yang kosong pun makin mengecil dan terbatas. Dan tak hanya itu, beberapa yang mohon keturunan pun juga ada yang dimakamkan di sini. Akan tetapi, makam mereka akan diletakkan secara tumpang tindih. Dan tidak hanya itu, biaya pemakaman dan perawatannya pun dibayar oleh biaya pribadi dan bukan dari Yayasan Lembaga Cornelis Kastelein.